Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis konflik sosial. Apa saja jenis konflik sosial? Yang pertama adalah konflik berdasarkan pihak yang terlibat di dalamnya. Terbagi atas 3. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Konflik dalam individu ini bisa diartikan sebagai konflik yang terjadi dalam mental seseorang karena sesuatu hal, seperti pilihan yang berbeda dengan kata hati. Contohnya, seseorang yang menyesal bekerja sebagai kriminal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam dirinya, ia mengalami konflik antara nilai moral diri dengan tekanan ekonomi. Yang kedua adalah konflik antar individu. Konflik tersebut terjadi karena perbedaan antara individu dengan individu lain. Hal ini biasanya berupa debat atau perseteruan. Bentuk konflik ini biasanya diawali dengan satu individu tidak senang dengan kepribadian individu lain. Yang ketiga adalah konflik antar individu dan kelompok. Konflik ini biasanya terjadi saat seseorang tidak mampu beradaptasi dengan situasi suatu kelompok yang ia masuki. Contoh, orang asing yang datang ke Indonesia berpakaian terlalu terbuka sehingga mendapat cemoohan dari orang Indonesia. Yang kedua adalah konflik berdasarkan fungsinya atau sifatnya, terbagi atas 2. Yang pertama, konflik konstruktif. Konflik ini biasanya memiliki nilai positif dalam pengaruhnya ke organisasi atau kelompok. Contohnya, protes yang dilakukan oleh Gandhi di India untuk menentang Inggris. Hal ini berefek positif dalam membangun jalan kemerdekaan India. Yang kedua adalah konflik destruktif. Konflik jenis ini memiliki nilai negatif secara keseluruhan dalam pengaruhnya ke organisasi atau kelompok. Contohnya adalah pembantaian yang dilakukan G30 SPKI dalam mengangkat ideologi komunisme. Yang ketiga adalah konflik berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Ini juga terbagi atas 2. Yang pertama adalah konflik fungsional. Konflik ini bisa menghasilkan keuntungan jika dapat diarahkan dan dikontrol. Contoh adalah konflik berbentuk persaingan antar karyawan untuk mendapat reward dari perusahaan. Kondisi tersebut tentu positif untuk meningkatkan produksi perusahaan selama persaingan masih sehat. Yang kedua adalah konflik disfungsional. Konflik ini tidak akan menguntungkan dalam bentuk apapun. Contohnya adalah tawuran antar sekolah hanya karena kalah dalam pertandingan basket. Yang keempat adalah konflik berdasarkan sumbernya. Ini terbagi atas 4. Yang pertama adalah konflik tujuan. Konflik yang terjadi antara individu atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Contoh, untuk mencapai kemenangan dalam kursi DPR, partai-partai saling berseteru untuk menjatuhkan partai lain. Yang kedua adalah konflik peranan. Konflik ini muncul pada individu yang memiliki peranan ganda dalam kehidupannya. Contoh, seorang wanita karir yang sudah berkeluarga harus memutuskan pilihan berat antara kerja dan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Yang ketiga adalah konflik nilai. Konflik yang bisa terjadi karena gesekan nilai-nilai yang dianut oleh individu atau kelompok. Contoh, perseteruan antar agama yang masih sering muncul. Yang keempat adalah konflik kebijakan. Konflik kebijakan adalah konflik yang muncul karena pihak yang berada di posisi tertinggi menentukan kebijakan tertentu. Contoh, protes buruh saat perusahaan memutuskan kebijakan pengurangan hari cuti. Yang kelima adalah konflik berdasarkan posisi seseorang dalam organisasi. Ini terbagi atas 4. Yang pertama adalah konflik vertikal. Konflik ini berupa permasalahan antara individu yang memiliki jabatan berbeda dalam organisasi. Contohnya, perseteruan antara karyawan dan bos perusahaan. Yang kedua adalah konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang muncul antara seseorang yang memiliki jabatan dan kedudukan yang sama. Contohnya, perseteruan antara manajer keuangan dengan manajer operasional. Yang ketiga adalah konflik garis staf. Konflik ini biasanya terjadi pada seseorang yang memegang kendali organisasi dengan individu yang berlaku sebagai penasehat di situ. Contohnya, perdebatan yang terjadi antara presiden dengan menteri keuangan.
Yang keempat adalah konflik peran. Konflik peran adalah konflik yang terjadi pada individu yang memegang lebih dari satu peranan dalam organisasi. Contoh, sebagai anggota DPR, mereka harus menjunjung keinginan rakyat, tetapi hal ini sulit dilakukan karena keterikatan orang tersebut dengan interes partai. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.